Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya. Kemarin sudah pertemuan pertama, Bapak udah kasih kontrak perkuliahannya ya. Nah, kali ini pertemuan kedua kita akan bahas tentang sistem operasi, pengertian, tujuan dan sebagainya ya. Jangan sungkan untuk bertanya ya. Jangan mentang-mentang kita online, jadi kalian takut untuk bertanya ya. Jadi jangan ragu, jangan sungkan, jangan takut. Silakan bertanya saja. Ajukan pertanyaan di kolom komentar, bisa di Edmodo, bisa di YouTube juga boleh ya. Nanti linknya Bapak sertakan di YouTube. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya cekidot. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di pertemuan pertama ya untuk slide-nya. Sesi pertama itu kita lihat di sini dulu ya, sementara di slide-nya. Kita review tentang teman-teman yang sekolah yang menempuh pendidikan dengan perjuangan ya. Di sini kita lihat mereka bisa menempuh perjuangan ini ya demi sekolah anak ya. Tentunya ini bisa berakibat fatal ya. Bapak harap kalian bersyukur aja gitu, bisa sampai di S1, kemudian kalian bisa lancar walaupun nggak ketemu kita, kalian masih bisa belajar secara online seperti ini ya. Alhamdulillah, bersyukur ya. Oke, keep spirit ya. Lanjut, start your engine. Oke. Nah, apa sih sistem operasi itu ya? Sistem operasi itu pengolah sumber daya ya, sumber daya perangkat keras komputer. Jadi begini, kalau sistem operasi dalam perangkat keras itu tidak ada sistem operasi, maka perangkat keras itu tidak bisa digunakan ya. Tidak bisa digunakan karena induknya adalah sistem operasi tersebut ya, atau bisa dikatakan hardware itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak diperintahkan oleh si sistem operasinya ya. Medianya begitu ya. Nah itu yang disebut dengan sumber daya perangkat keras. Jadi antara hardware dengan sistem operasi itu harus berhubungan begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian sebagai penyedia layanan umum. Nah, contohnya begini ya. Kalau misalnya Anda mau ngetik, itu kan biasanya ada Word sama Excel ya. Nah, dia sistem operasi menyediakan tempat, memfasilitasi tempat untuk instalasi tersebut gitu. Ya. Nah, ini terjadi masalah apabila kompatibilitas antara versinya ya. Kadang ada yang versi rendah diinstal di sistem operasi versi tinggi, dia bisa masuk ya. Tapi giliran aplikasinya versinya lebih tinggi, kemudian diinstal di sistem operasi yang rendah, dia malah nggak bisa masuk. Dia bilang require-nya minta yang lebih tinggi ya. Nah ini harus anda mengerti ya begitu ya. Jadi kalau misalnya di aplikasinya itu mintanya sistem operasi Windows 10, jangan Anda install di Windows 7 gitu ya. Begitulah kira-kira, sama kayak game juga seperti itu ya. Jadi penyedia layanan umum tadi begitu ya, dia menyediakan tempat untuk instalasinya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah aplikasi perangkat lunak ya. Nah aplikasi perangkat lunak ya. Nah, tadi sudah Bapak katakan ya, misalnya Anda mau ngedit video, Anda install Adobe Premiere ya. Nah, Anda juga harus ingat ya, kompatibilitas tadi yang Bapak bilang ya. Jadi harus seimbang antara hardware, sistem operasi dengan aplikasinya ya. Aplikasi sesuai dengan sistem operasi bisa berguna di hardware begitu ya. Maka kamera bisa dinyalakan karena ada sistem operasi dan ada aplikasi kameranya begitu ya. Kemudian
keyboard bisa digunakan, diketik dengan adanya bantuan sistem operasi dan aplikasi Word atau dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi aplikasi sistem operasi ini sangat penting sekali ya. Coba kita lihat di slide berikutnya ya. Nah, jadi untuk lihat di slide-nya, kita kalau lihat slide ini ya, jadi dari perangkat keras, dia berhubungan dengan sistem operasi. Perangkat keras tidak bisa dilakukan kalau sistem operasi tidak ada ya. Kalian mau bersihin rumah, tapi sapunya nggak ada gitu loh ya. Atau kalian mau masuk ke rumah, tapi pintunya nggak ada gitu ya. Ini bukan game ya, ini bukan Free Fire atau PUBG ya, tidak menyinggung ke sana ya. Ini sistem operasi beda ya. Nah, jadi perangkat keras itu sendiri tidak akan berguna kalau tidak ada sistem operasi ya, nggak guna. Kemudian sistem operasi sendiri, kalau cuma isinya, komputer Anda cuma isinya sistem operasi Windows 10, Windows 7, tapi nggak ada aplikasi, Anda mau ngedit pakai apa? Gitu kan? Makanya terkadang pada saat instalasi sistem operasi, Anda akan dapat aplikasi yang langsung ada. Contohnya apa? Contohnya Notepad ya. Nah, ini lihat ya. Ini Notepad langsung tersedia ya. Langsung Anda bisa ngetik di sana. Nah, jadi kalau misalnya layanan umum seperti ini, itu langsung tersedia di sistem operasinya, include. Nah, gitu. Ini contohnya yang lain adalah kalkulator misalnya, WordPad ya, banyak sekali contohnya yang sudah ada. Tapi untuk yang detail kan tidak bisa. Anda bisa ngedit di Photoshop. Komputer Anda baru diinstal, hanya ada Paint. Gimana mau ngeditnya? Ya kan? Ini editan standar aja. Ya. Nah, ini aplikasi default yang ada, langsung ada tuh pada saat instalasi, langsung ada. Jadi kontribusi antara step by step antara perangkat keras, sistem operasi, kemudian aplikasi itu harus saling menunjang sama lain ya, gitu. Kemudian penggunanya siapa? Brainware siapa? Manusia, Anda. Oh, Anda itu sebagai pengguna ya. Anda itu yang nyuruh komputer nak. Ya. Bukan Anda yang disuruh komputer, bukan begitu ya. Komputer itu udah diprogram, dia tinggal disuruh aja mau ngapain, tapi bukan yang melaksanakan ya, tapi yang berbasis konseptual begitu ya. Komputer nyapu dong, kagak bisa cuy, dia kagak bisa nyapu ya. Kalau disuruh edit foto, edit video, ngetik-ngetik dan sebagainya, pemrograman, nah itu masih bisa dilaksanakan ya di dalam komputer ya. Coba kalau Bapak tanya, bidang pekerjaan apa yang tidak menggunakan komputer saat ini? Silakan Anda jawab di komentar ya. Boleh di Edmodo, boleh di YouTube, boleh juga ya. Silakan Anda jawab di komentar, bidang pekerjaan apa yang tidak membutuhkan komputer. Ayo, monggo ya. Lanjut. Nah, selanjutnya ya, gimana sih cara milih OS yang baik itu? Ya. Yang pertama stabil, itu paling penting sekali. Karena stabilitas suatu sistem operasi itu ditentukan berdasarkan hardware yang ada. Ya. Jadi sistem operasi itu dibuat berdasarkan hardware yang ada, begitu. Tapi sistem operasi itu akan terus update kalau lisensi Anda benar ya, tidak crack. Biasanya kalau sistem operasinya crack kan pada saat update sistem operasi maka akan terdeteksi ya. Terdeteksi bahwa sistem operasi Anda ini bajakan ya. Nah, stabilitas itu
bisa Anda temukan atau Anda dapatkan kalau rajin update sistem operasinya, ya. Nah, itu stabil, ya. Antara hardware-nya, misalnya prosesor Anda 64 bit, Pak, dari mana lihatnya 64 bit? Banyak aplikasi software yang bisa Anda gunakan untuk melihat itu, ya. Salah satunya nih CPU Z, ya. Nah, CPU Z ini kita akan bisa melihat berbagai macam, ya, berbagai macam termasuk dalam CPU-nya, ya. CPU-nya di sini kalian lihat apa, ya. Ini sebenarnya bukan pelajaran di SIM operasi, tapi lebih ke kemarin di organisasi komputer, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Di sini mulai dari namanya, ya, ada kelihatan kodenya, package teknologinya, ya. Kemudian family dan sebagainya sampai ke bawah, ya. Di sebelahnya juga ada kids. Kalau Anda ngikutin di organisasi komputer, Anda mengerti lah ini, ya. Kemudian company-nya, ya. Kemudian memorinya berapa, ya. Clock speed-nya berapa, ya. Begitu. SPD-nya berapa, ya. Kemudian untuk grafisnya apa, itu kan kelihatan di sini. Nah, ya. Jadi kalau misalnya kalian mau install sistem operasi, kalian bisa lihat versi Windows Anda, ya. Versi Windows Anda. Kebetulan Bapak pakai ini Windows 7, ya. Jadi karena Bapak juga komputer lama, ya, jadi nggak apa-apa lah Windows 7 saja. Nah, di sini akan kelihatan sistem operasinya 64 bit, ya. Di sini. Nah, kelihatan, ya. Nah, untuk Windows-nya ori atau tidak, ini kelihatan di sebelah kanan di bawah nih. Nih, Windows activation-nya di sini genuine. Berarti dia ori. Kalau diupdate dia nggak kena. Nah, ini mengatasi permasalahan yang ini nih. Nah, untuk stabilisasi sistem, ya. Oke. Nah, kemudian sesuaikan dengan kebutuhan, ya. Jangan Anda pengennya komputer buat pembelajaran saja. Pembelajaran saja itu kan biasanya speknya nggak terlalu tinggi, ya. Terus kalian installnya server, wah, belajar pakai server, Pak, ya tidak gitu, ya. Nanti pada saat kerja mungkin Anda bisa mengimplementasikan apa yang sesuai kebutuhan Anda, gitu. Tapi untuk sekarang kan kebutuhannya sebagai siswa, ya. Kebutuhan siswa itu Anda harus install klien dong, ya, bukannya server. Begitu, ya. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan perangkatnya, ya. RAM-nya 2 GB, prosesornya Intel biasa atau Intel Celeron yang lama. Kalian mau install Windows 10, kasihan, berat, RAM-nya habis, ya. Kalian juga nunggu lama, ya, begitu, ya. Jangan seperti itu. Kemudian dukungan drivernya, nah ini juga penting, ya. Driver ini dilihat di mana, ya. Kalau Anda di komputer, ya, kalian bisa boleh lihat di komputernya, di layar komputer, ya. Nah, kalian di komputer ini klik kanan, kemudian properties. Kalian akan lihat di sini ada menu di sebelah kiri ini, ya, ada device manager, ya. Kalian pilih device manager lah, ya. Sini. Nah, nanti kan kelihatan nih, ya. Inilah tempat instalasi driver yang Anda butuhkan. Misalnya sound system. Sound systemnya kalau masih tanda silang atau tanda seru atau tanda tanya, itu berarti drivernya bermasalah. Nah, ya. Anda harus instalasi drivernya dulu. Loh, Pak, dapat drivernya dari mana? Dapat drivernya itu bisa langsung online, ya. Lihat di online saja, ya, di sini. Misalnya nih mereknya apa? Asus misalnya, Asus driver misalnya begitu, ya. Ketik kata kuncinya. Nah, nanti di sini website yang pertama itu kan ada tuh, ya. Langsung download center. Nah, begitu. Ya, di sini bisa kita lihat select produknya, ya. Select produknya. Kalian tipenya apa? Misalnya nih di sini kan kita anggaplah laptop, ya. Nah, ini laptop, ya. Laptop. Kemudian serinya. Nah, kalian harus bisa lihat
seri laptopnya. Seri laptop di belakang laptopnya itu ada, di belakangnya itu diangkat kemudian dilihat serinya, atau kadang-kadang di depannya ada. Di depannya ada juga ya. Kalian lihat misalnya seri TUF, misalnya TUF game series misalnya begitu ya. Nah, baru seri modelnya ya. Nah, ini modelnya. Kita harus nah, ini sini ada modelnya. Apa yang mereka luncurkan itu akan kelihatan di dalam modelnya itu. Misalnya di sini kita ambil yang TUF 565. Nah, di sini akan kelihatan ya, sebelah kanan nih ada driver and utility. Nah, itu. Kalian bisa langsung klik aja ya. Nah, nanti langsung diarahkan ke drivernya. Nah, OS-nya apa dia bilang? OS-nya silakan pilih. Nah, OS yang support di TUF Game itu Windows 10 64 bit ya. Nah, kalau sudah nanti akan keluar nih semua drivernya. Anda tinggal download saja nih. Nah, banyak coy. Nah, tinggal download aja tuh. Download sampai selesai. Habis download install. Habis download install. Nanti yang tanda tanya ini akan berubah seperti ini, begitu. Berarti driver Anda sudah komplit. Nah, itu cara untuk masalah driver tadi ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, ya itu masalah driver. Kemudian dukungan aplikasi, aplikasi sekarang udah bisa semua ya, asal hardware-nya kenceng ya. Asal hardware kenceng, itu pasti aplikasinya nggak lama pasti nongol ada ya. Kemudian fitur yang dimiliki seperti fitur tambahan ya, seperti kamera atau webcam Anda. Jadi belajar lebih enak ya. Belajar lebih enak ya. Apalagi ya. Kadang ada untuk slot micro ya. Seperti itu. Itu fitur yang dimiliki ya. Itu harus dipertimbangkan juga loh. Ya, kadang Bluetooth-nya versi berapa, Wi-Fi-nya versi berapa, itu dipertimbangkan juga sih. Ya. Kemudian ada bantuan dan troubleshooting. Nah, ini salah satunya kalau misalnya Anda beli laptop tapi nggak ada service center. Nah, ini susah juga ya. Seperti laptop Bapak ini kebetulan laptopnya Sony Vaio, mau cari service centernya wah bingung di Jambi gitu ya. Kalau Asus kan ada tuh ya, di depan kampus kita kan ada kampus, itu ada juga ya. Nah, kalau bisa cari yang seperti itu ya, jadi akan lebih mempermudah Anda untuk kalau terjadi kendala-kendala seperti itu ya. Kemudian kemudahan pengguna ya, kalau sekarang mungkin rata-rata udah bisa lah ya, udah bisa udah bisa pakai semua jenis komputer ya. Maksudnya walaupun fiturnya kadang lebih, itu rata-rata anak-anak sekarang udah bisa ya. Kecuali mungkin orang-orang tua kita ya masih awam dengan komputer, itu Anda ajari boleh nah, ya. Itu ya, begitu. Ya. Oke ya. Jadi pertemuan ini cukup dulu di sini ya. Kalian boleh menjawab pertanyaan Bapak tadi ya di kolom komentar. Jangan lupa kalau bisa subscribe ya. Like juga boleh. Oke. Sudah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.